Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin, basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, karena hidayahnya alhamdulillah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini. Karena dengan petunjuknya lah sehingga keberimanan keislaman itu tetap menjadi bahagian dalam hidup kita. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, kita nikmati hidup dengan segala fasilitas. Kita nikmati apa yang kita rasakan sekarang ini. Allah telah menganugerahkan segala kenikmatan dalam hidup kita, baik itu kenikmatan fisik jasmani maupun kenikmatan rohania. Sebuah kenikmatan yang kita rasakan itu karena di dalamnya ada kesungguhan. Kesungguhan bermakna di dalam Islam itu adalah jihad. Ketika Allah menekankan kepada kita atau mengabarkan kepada kita, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Maka Allah menyebutkan tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah lebih awal, dan kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus dibarengi dengan kesungguhan. Tidak ada kehidupan di dunia ini dengan instan sifatnya, tetapi kita harus bersungguh-sungguh. Kesungguhan inilah yang mengangkat umat Islam menuju ke yang lebih kuat di masa dulu sampai kini. Makanya ada satu pandangan yang mana pendapat itu menyebutkan bahwa kalau dulu yang namanya jihad dimaknai sebagai berperang, melawan musuh, melawan kafir. Tetapi sekarang ini adalah jihad, adalah kesungguhan untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, yang lebih hebat, untuk menuju kehidupan yang lebih bahagia. Dalam makna umat Islam harus kuat. Umat Islam tidak bisa menjadi penonton. Umat Islam hatena kuleb ajari pacini-cini mingka eroki na pakacini kan kalena umat Islam adalah memiliki segalanya. Nakamai yami antu pakalino nga. Napa sabaki ngapai nyari pasimbangenta sigede ekalino jintu. Padahal sesungguhnya di balik apa yang diciptakan Allah untuk di muka bumi ini tidak ada lain kecuali manusia diperintahkan untuk memakmurkannya.
Makanya itu dari pandangan yang disampaikan oleh Sata Ad-Dimyati dalam kitabnya Iyana At-Talibin, menyatakan bahwa kata jihad itu sudah berubah makna dalam secara umum yang kita pahami selama ini. Ada yang memaknai bahwasanya jihad harus memanggul senjata melawan kafir. Ada yang memaknai bahwasanya jihad adalah berhadap-hadapan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Tetapi makna jihad kalau kita lihat itu jauh lebih kompleks sifatnya. Anak-anak yang berangkat dari rumah menuju ke masjid, menuju ke sekolah, itu adalah jihad. Makanya itu masjid sebenarnya bukan sekedar untuk beribadah, tetapi di situ adalah majelis ilmu. Ilalangan terima sigika, aku lenggap pepangisengan tawa, aku le ada halaka-halaka. Makanya di zaman Khalifah Abbasiyah masigika ajari sangkama madrasah. Setiap tiang ada halaka. Ada halaka tarik, ada halaka fikih, ada halaka akidah, ada halaka Quran. Iya. Sehingga masjid itu betul-betul berfungsi sebagai majelis ilmu. Bukan sekedar untuk datang salat, tetapi datang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agamanya. Ya penyepakamai rika makamai aneh le bagi sembayang lampe tawa masih meri jama-jamanga. Akhirnya apa yang terjadi? Ada di antara umat kita mungkin mau mendapatkan ajaran agama dalam keadaan bingung dan bimbang, dia mendapatkan informasi dari luar, terpengaruhlah mereka. Muncullah paham-paham yang menyesatkan, yang ditengarai menyesatkan umat. Maka dari itu masjid berfungsi menjadi tempat ibadah dan sekaligus sebagai menimba ilmu. Walaupun memang di masa Nabi sebagai markas perang, markas untuk menyusun strategi menghadapi lawan yang mau menyerang umat Islam. Sekarang tentunya bagaimana kita mempersiapkan generasi berangkat dari masjid dengan penuh kesungguhan. Kemudian anak-anak kita berangkat ke sekolah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Inari pasimbangena anak-anak tak boya pangisenga sulu batir ballana sanggena modre pemeri ballana selama dalam perjalanan itu berada dalam fi sabilillah. Karena ketika Nabi ditanya, "Panggaukang apa paling baji?" Saya jawabannya Nabi ta al jihadu fi sabilillah. Saya waktu nikuta dengan Nabi ta panggaukang apa paling baji? Nah jawab ki Nabi ta birrul walidain. Yang ketiga aku tak nang sen sahabat kan kanaya panggaukang apa paling baji? As-salatu ala waqtiha, as-sambayang riwatunna. Tentu saja di antara jawaban-jawaban ini yang kita harus tekankan di sini adalah bagaimana kita melaksanakan semua itu dengan penuh kesungguhan. Anak-anak kami sekolah bukan hanya anak yang bersungguh-sungguh, tetapi orang tua sebagai yang melahirkan dan orang tua sebagai masyarakat yang membina. Makanya dari itu di dalam pendidikan kita kenal dengan 3 pusat pendidikan. Ada namanya pendidikan informal, rumah tangga. Orang tua sebagai guru utama. Keluarga sebagai guru utama. Dari ucapan yang baik, dari perilaku dan tata krama, sopan santun, itu sudah tertanam awal di dalam rumah tangga. Yang kedua, pendidikan non formal di masyarakat. Yang saya sebutkan tadi, masjid bisa menjadi pendidikan non formal.
Kenapa? Karena keterlibatan masyarakat di sekitarnya untuk memajukan pendidikan sebagai bahagian dari perhatian mempersiapkan umat di masa datang menjadi lebih kuat. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minu dhaif. Aku lek jari umat yang kuat napa sabaki ngapai atau jentojeng ke mempersiapkan, kita bersungguh-sungguh mempersiapkan al jihadu fi sabilillah bi amwalikum, apa njo dengan harta benda, bi ampusikum dengan diri kita sendiri. Yang punya kemampuan mengajar, datanglah ajari anak-anak kita dengan apa ya saja yang bisa kita ajarkan, dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Ada yang memiliki finansial, berikanlah satu sokongan kekuatan agar apa yang kita rencanakan dalam sebuah lembaga pendidikan non formal itu berjalan dengan lancar. Dan insya Allah bukan sekarang yang kita nikmati, tapi kapanpun itu pasti akan berguna bagi anak-anak kita di masa datang. Boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun ke depan, itu akan terlihat hasil yang maksimal. Mungkin di saat sekarang belum, karena kita berbeda membangun fisik dengan non fisik. Membangun fisik dengan penuh kesungguhan akan terlihat sebuah peradaban. Masjid kita ini fisiknya luar biasa, itu adalah suatu kekompakan, suatu kesungguhan. Tidak akan mungkin terwujud masjid yang megah seperti ini kalau bukan dengan kekuatan, kekompakan, dan kesungguhan. Kesungguhan yang menyebabkan kita nyaman, kesungguhan yang menyebabkan kita merasakan kebahagiaan bersama di sebuah bangunan Allah, sebuah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di kesempatan ini saya hanya menyebutkan bahwasanya untuk meraih satu kesuksesan harus dengan kesungguhan. Al-juhdu sirrun najah lal maharah. Nah, karena pepatah Arab kah antut tojen-tojenga, itu kesungguhan adalah rahasia kesuksesan. Tiai karena kecerdasan. Jadi antut tojen-tojenga yang gappa mintini karena kunci kesuksesan. Tiai nalan rencana dena. Ada orang yang pintar tapi mengabaikan, tidak sungguh-sungguh, akan terkebelakang. Ada orang yang tidak cerdas, biasa-biasa standar, tetapi dia bisa menjadi lebih hebat. Kenapa? Kesungguhan. Oleh karena itulah, kalau anak-anak kita dari sekarang kita bersungguh-sungguh mendidik, kalau anak-anak kita dari sekarang kita melihat kesungguhannya belajar, tidak dengan instan, tidak dengan mudah saja dia rasakan apa yang dia rasakan kini dan dianggap itulah, dia tidak mempersiapkan diri ke depan, tetapi dia akan menjadi orang hebat apabila dia mempersiapkan dari sekarang, dibina, dibimbing oleh orang-orang yang mencintainya di sekitarnya. Siapa yang mencintai itu? Orang tua yang melahirkannya. Siapa yang mencintai itu adalah orang-orang yang peduli di sekitarnya, yang mau melihat generasinya di kompleksnya, di kampung halamannya, di negaranya untuk menjadi umat Islam yang kukuh, yang kuat, tangguh, yang dipersiapkan masa depan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena umat manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifatun fil ardh. Apa itu khalifah? Pengganti Allah di atas muka bumi ini. Allah menciptakan bumi, kemudian diciptakan manusia untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itulah dunia ini diciptakan untuk menjadi mazra'atul akhirat. Mazra'atul akhirat, tempat untuk mempersiapkan menuju akhirat. Dan tentunya siapa yang mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kenikmatan akhirat, maka itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Makanya yang diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara kenikmatan yang kita bisa raih itu disebabkan karena kita bersungguh-sungguh menata diri, mendidik anak, dan membangun kebersamaan, maka kita akan merasakan kenikmatan itu. Sebab tidak ada kenikmatan dirasakan dengan tiba-tiba.
Tidak ada sesuatu yang kita raih tanpa dengan proses yang panjang. Makanya itu para ahli filosof menyebutkan bahwasanya kata kun fayakun di dalam Al-Quran, maka jadilah, maka jadilah. Kata fa di tengahnya itu adalah proses. Ya, kun jadilah, fa itu adalah proses. Bukan sesuatu yang kun, tetapi ada satu proses yang harus dilewati oleh siapapun. Tuhan saja menyebutkan fayakun. Makanya itu kajian seperti inilah sebenarnya oleh para teologi Islam memang sangat dalam. Kalau kita ini tentunya kita hanya mendengar-dengar saja, memahami saja sedikit demi sedikit, akhirnya kita paham, oh begitu kan. Sama halnya ketika di dalam Al-Quran ada kata halaka, ada kata ja'ala. Ketika bumi sudah diciptakan, kemudian diciptakan Adam alaihissalam, maka di situ Allah menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak disebutkan inni khaliqun fil ardi khalifah. Jadi dengan begitu tentu saja kajian-kajian bahasa seperti ini pula perlu kita tahu. Kenapa? Karena kita salah memahami, bisa salah, kita tidak mengarah kepada kebenaran yang hakiki. Kenapa terjadi ikhtilaf di kalangan kita? Disebabkan karena kita melihat dari sisi bahasa yang berbeda. Ya, jadi ketika ada perbedaan di kala kita sebagai umat yang bersaudara di dalam Islam, ya kita cari kenapa ada terjadi perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Itulah sebabnya dalam kajian hadis ada yang disebut dengan muhtaliful hadis. Adanya kajian-kajian bagaimana kita bisa memahami kenapa ada hadis yang berbeda. Disebabkan karena ada namanya asbabul wurudnya dan kemudian ada dari sisi linguistik dan kebahasaannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya katakan, anak-anakku yang sedang menimba ilmu pengetahuan, bersungguh-sungguhlah. Orang tua yang sedang mendidik anak-anak, bersungguh-sungguhlah. Insya Allah baik anak kemudian orang tua akan kita petik hasil di masa datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai khutbah di kesempatan hari ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikir hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Nasiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum kita berdoa pada kesempatan ini di khutbah kedua, kekuatan umat Islam disebabkan karena membangun kebersamaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati sebelum berislam yang sesungguhnya. Kemudian Allah menyambung ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di antara kita
dipanggil Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Saling mengikat bihablillahi jami'a, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Sebab kenapa? Ada paham di tengah masyarakat kita. Kalau tidak sepaham, bukan imamnya di situ, bukan gurunya yang di masjid itu, tidak akan mau ke masjid itu untuk melaksanakan salat. Ada meninggalkan kompleksnya, ada meninggalkan kampung halamannya hanya karena gurunya ada di sana. Dianggap kalau dia salat bersama dengan bukan gurunya tidak diterima. Inilah paham yang harus kita kembalikan ke paham yang murni, yang ajar, yang sesungguhnya. Islam melarang kita firqah seperti itu. Sepanjang imamnya membaca Al-Fatihah, kemudian mengikuti rukun-rukun dan sunnahnya, insya Allah itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah seperti itu. Kita melewati masjid karena kita anggap bukan bahagian dariku, maka itu dilarang oleh agama. Itu sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis, dan itu pasti tidak dibenarkan di dalam agama kita. Makanya ketika ada saudara kita yang seperti itu, harus kita ajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Kita panggil dengan penuh kebaikan, jangan dimarahi, jangan digertak, panggilnya dengan baik-baik untuk kembali ke ajaran yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena di tengah masyarakat banyak pengaruh-pengaruh yang simpalan-simpalan yang menjebloskan umat ke jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai sumber utama, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sebagai sumber kedua, dan bayan sebagai bayan di dalam penjelasannya terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, di khutbah ini kita mengingatkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabar. Mari kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkuruhu ala ni'matikum wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah.